lebih enak keteranganku. Nah anakku dah ada ngaji, adalah kan daftar ya doan. Yang cilik lah. Tapi ada beberapa yang, Gus, kowe ustaz kowe ngomong to. Lah ngomong piye? Ya saiki kok ora padha mek jaman dhewe. Dhewe nek ngaji jenengan diajari biyen kan manggilnya Pak Haji to. Diajari Pak Haji dalan kan enak lho. Nanti saiki kok ajarannya maksudnya pokoknya ya kita nganggap secara orang kalimatnya orang awam ya ajarannya kok hilang gitu tok wis pokok. Karena dianggapnya berubah sudah. Karena dulu rumah sakit Pak Yamo ajarannya kayak gitu kan. Itu tidak terus sebagai anaknya. Gini, nah aku juga merasa nggak seperti itu. Tapi jangan-jangan nih. Cuma perasaanku itu kan. Jangan-jangan yang lain-lain juga merasanya kayak gitu dulu diajari. Tapi ini banyak yang ngomong be aku lebih dari 5 orang. Dulu kita enggak perlu mulutnya enggak perlu pakai bismillah. Sekarang kan modelnya pokoknya you know, kita sedikit-sedikit pas umul musek apa misalkan pas pokoknya apa aku marahi dah kayak dulu ya nek bacaannya insyaallah aku buat tes bacaannya masih bisa tapi namanya aku tidak tahu maksudnya namanya ini apa ini taruh ini segala macam ya sing apal ya bangsa idhar gitu-gitu tok apa yang ngelangel ngomong tidak lupa tapi bacanya bisa insyaallah bisa karena setiap baca kita tidak tinggal kayak Quran kita masih hampir setiap hari 2-3 hari sekali tetap mengaji Quran kan tidak lupa bacaan itu kan tidak mungkin lupa gitu. Jadi ada yang saya dengar gitu, tapi kok aku mau ngomong ini bingung ngomong sama siapa. Dengarnya dari mana? Dari orang tua yang anaknya ngaji di sini. Bukan nek ndak ngaji di sini, ndak ngikuti wisudanya anaknya. Ya dia kan ndak tahu ngaji ini. Karena anaknya ngaji di sini sampai di rumah ngajinya seperti itu, datang wisuda ngajinya seperti itu, kan? Berarti apa dia mau dibilang bukti, apa mau dibilang kenyataan, apa dia menyaksikan sendiri ya. Dan dulunya mungkin ngaji sini juga. Makanya aku bilang karena dulunya bapaknya ngaji sini. Bapaknya ngaji sini, anaknya ngaji sini. Iya, tapi zamannya kan berubah. Gitu loh. Apa metodenya ya apa sekarang enggak pakai metodenya. Mungkin kan juga kita enggak tahu. Fitnahnya kan itu tuh yang bikin kesel keluarga lah. Itu dinisbatkan pada ayahku. Maksudnya? Jadi padahal ngajarnya gitu. Oh malah ini yang aku denger enggak gitu. Loh piye? Lah ya, Pak Dahlan ngajarnya enggak gitu. Loh malah gitu kan? Malah makanya ada protes ini tadi karena dia bapak-bapaknya ini merasa dulu aku enggak gitu diajari Pak Dahlan. Padahal betul loh kayak gini nih. Ya apa namanya? Kopi ketika anaknya wis sudah Yufa ketika anak. Lho ini tak omongin langsung di koco-koco sing aku Yufa. Pokoknya aku Joko tahu lah. Itu terus ada siapa lagi lah pokoknya yang tahu ngaji di sini zaman itu istilahnya kan. Enggak gitu. Mulutnya ini enggak gitu. Malah ini kau kebalik saya mau dengar berarti kan. Ya iyalah. Nah itu yang bikin kesel itu. Loh, nek aku justru ini dari mana? Maksudnya ini berubah ini apa memang metodenya sudah berubah? Sekarang enggak pakai metodenya ayahmu. Saya mungkin pakai metode baru karena zaman atau karena kan kita enggak ngerti. Kita enggak berani zon piye-piye kitanya intinya zon kita cuma satu. Dulu aku enggak gitu, kok anakku sekarang gitu padahal di tempat yang sama. Di tempat qiraati yang pendirinya guruku dulu gitu loh istilahnya gitu. Sekarang dilanjutkan anak-anak ini tadi. Nah, ini kebalik berarti nek sing mau omongin tadi mereka udah ngomongin masalahnya kan mereka enggak ketemu langsung sama Pak Dahlan. Nah, aku ketemu Tato. Lah ya itu justru sekarang jarang sekali orang yang ketemu dan intens ngajar qiraati. Ya memang sekarang aku tak ngajar gitu kan. Gitu kan. Ya. Kendaraanku. Loh, ini siapa? Saya tidak tahu ya. Iya. Allah karim. Berubah. Berubah piye? Angkleng. Tapi kan jamaah apa gitu. Saya condet. Es krim lho Fatimah. Itu baca jual es krim malam. Wah anaknya Opin ada minta es krim gitu. Nah ini justru kita nih bukan nek nyau kan berarti kebalik wis intine gitu. Dan karena mereka
sudah tertanamkan gitu, tertanamkan Ya wis ini. keyakinan itu. Ya wis pokoknya karena nggak kenal sama Pak Dahlan, nggak pernah ngaji sama Pak Dahlan, terus informasinya bahwa ini dari Pak Dahlan, gitu kan, itu yang bikin kesel. Betul. Lah, tapi dari pihak ngunmu dhewe kudune ada yang berani ngomong kan enggak bahwa ini metode baru. Kan gitu. Ini nak aku. Ini nak aku. Cara pemikiran di jalurku yang aku belajar di jalurku lah ini gitu ya. Aku enggak tahu nanti kan kita wah nek ini tenan diubah aku mana kamu. Karena ketika kau surat An-Nur ini apa anak? Kenapa ya? An-Nur apa Atur ya? An-Nur ada, Atur ada. Yang walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna. Nah, ketika anak ini ittiba ala tariqa habauna wa asdatuna ini tadi dengan keimanan dengan nah kan nek kau keluarkan iman-iman, nek kau ndak pakai itu lagi. Itu yang terjadi sekarang itu. Nah, ini maaf ya aku dalili nonton walaupun aku tak pinter ya pokoknya tak isakan aku nek dakwah nek ceramah kan ya aku juga perlu dalil-dalil itu tadi itu. Kelemahanku tapi satu memang dalam dakwahnya itu aku ya bingung ya tapi dah dikasih kelebihan di dalam ya. Aku paling tidak bisa nginget-inget ayat di surat tapi bunyinya tapi orang saat ini dipasalake orang saat ini itu katanya modelnya gitu sekarang orang saat ini nek misalkan hadis riwayat wah aku mana hadis yang hafal pokok lihat ayatnya karena ayat pun ini kan karena saking seringnya ngaji bisa ngecek dia. Aku ini kan saking seringnya ngaji zaman dulu zaman rumah ya selalu benerin ngaji bukan apal Quran tapi seolah ayat-ayat akeh sing cementel gitu loh. Nah, sing tak iman kayak gitu walladzina amanu wa tabi'ahum dzurriyyatuhum biimanin gitu. Nah, padahal ini kau tidak ngurangi pahalanya, kau bahkan diberikan kedudukan yang sama Allah ketika kau ngikuti ini tadi. Nanti kau ganti. Hilang. Lah ya hilang. Aku mau ngomong gini cuma belum tahu mbek siapa. Aku main Facebook tuh dah gini terus. Dah sering aku lihat Facebookku saat ini. Dulu aku tak pernah buka Facebook, aku buka Facebookku tuh dah bolak-balik. Sampai makanya aku tadi bisa guyoni kau kira Wahabi tidak. Aku tahu kan nanti karena aku baca Facebook komen-komen Facebookmu tadi. Aku sudah mengaet kau, sudah ngomongin ini di Facebook mbek kau tapi secara bukan gue komen gitu, pribadi gitu. Paneman. Semua orang tahunya Pak Haji Dahlan. Cuman aku, keluargaku, wong dulu juga ya maaf bukan dia dulu zaman awal-awal bahkan ayahmu datang dari mana sing sering jadi contoh yang dipanggil termasuk di samping anak-anaknya di samping kau ya lah liburan dari Mahat kan ya anak-anaknya abahku ini kan juga termasuk dijadikan ya ayahmu jadi contoh ya. Tahu nek ngene demo ya. Nah, demo kan jadi kita tahu persis apa yang diajarkan ayahmu. Ya, aku tahu persis apa yang diajarkan ayahmu. Meskipun suruh nirokke secara kalimat zaman saya ini makanya tadi aku tak tahu tapi aku enggak pokok bacaanku ini bacaannya ayahmu. Bacaanku opi imam miming sak pokoknya ayah abahku kabeh Qur'ane sing dibaca itu ya bacaannya ajarannya ayahmu. Kita tidak berani ngilang-ngilangkan sanad. Dan itu diakui. Jadi aku bilang, makanya aku mbak Opik ini Habib sak Semarang ini aku bukan Habib. Aku mbak Opik bukan Habib, aku mbak Opik tak tahu mondok pesantren. Mereka Habib sudah tahu, tapi mereka udah bilang, kau orang dua ini anak muda sing maksudnya sing bisa dintelki kasar kau. Suatu Idris mati, suatu Zir marani aku marani Opik suruh jadi imam Masjid Kojan. Karena ini Masjid Kojo nek isa sing ngandani ngimami ya orang Kojo. Suatu Zir bilang sing bacaane genah kau orang dua. Tapi kita sing orangnya belum genah maksudnya aku belum bisa mau pegang Zir nek. Suruh setiap sholat rawatib suruh selalu ada masjid aku sih belum bisa waktunya ngenah gitu. Gitu. Nah, ini bismillah takdir Allah malam ini aku ngomong baik kau. Tapi cak usah mbok rekam seandainya aku mau datengin ngene. Nanti udah rapat keluargamu apa rapat pengurus apa aku mau. Ini Bang Abu tuh sampai nanya Pak Mul tuh wotrau itu. Ngajine sama ayah ya. Iya. Itu dulu ngajine piye tak duduhke kan. Katanya enggak ngono jare Pak Mul. Makanya aku sekarang gini Kak daripada kau jauh-jauh tekan Pak Mul tekan mana. Aku anak-anak abahku kabeh ini kan pindah sini tahun 77.
Aku nek 77, aku lahir podo kau 73 yang aku 72 ya. Berarti umurku sik 5 tahun. Pasti belum bisa baca 5 tahun. Gitu. Ya bisa aku dari ayahmu. Opik, aku miming, aku Sarip miming opik. Dan bacaannya enggak gitu apik. Lah, yang marahi merubah ini siapa? Ya, di intern keluargamu lah ini apa? Bacaan kayak gitu enggak diprotes sama ulama-ulama gitu kan? Enggak ada yang mempermasalahkan ya, bacaan aku gitu. enggak tahu masalah ke ulama. Bacaan ya kawan didengerin sama maksudnya bacaanku bukan diprotes malah aku tadi bilang aku jika inggon Habib suruh baca setiap rawi maulud aku dikasih tempat, aku dikasih kata mereka lebih tua-tua mereka ngasih tempat aku Mbak Opi suruh baca maulud karena dianggap bacaanmu dirungokke enak maksudnya ini apa enak maksudnya ini apa hurufnya ini cetok apa segala macam ini cetok di sana Arab ya sampai dikira gitu loh. Aku Mbak Opik pernah khale Sunan Terboyo Mbah Terboyo khale Sunan Terboyo sing ceramah Ki Maimun Zubair masih hidup waktu mungkin 10 tahun 12 tahun yang lalu 10, 13, 15 tahun yang lalu sing qasidah terbangan sing dipanggil panitia grup Kuni tadi kita qasidah Maimun Zubair pulang kata mana tuh Yunus ada Rafi anak kira-kira bilang saudara man Yunus bin Ahmad Rasad bin doyak maksudnya dia bin siapa tahu nanti ada ala kita akhirnya bilang kita begitu Pak anak Al-Jawi Mbah maksudnya Al-Jawi eno lah lagomu rak Jawa gitu ya ya nah itu mungkin memang kita kojo lah mampu kojo gitu lah artinya gitu tapi dia nggak nyalakan dia seneng artinya gitu bacaanmu enak kok sudahmu lafadznya, lagomnya ini hurufnya keluari loh, sampai khutbah nikah di Semarang apalagi nek kojo sing mantu ya tetap sing sekarang sing dipanggil Opik aku padahal ada orang yang lebih tua-tua dari aku akeh ada dulu ya baik ya abamu ya itu tapi kan gini juga kan apa aku sudah tidak ada oke ini warisan tapi kan yang lebih tua dari kita ini yang juga setengah ya ustadz atau ya di agama ini ya karena bacaannya kan tidak seperti kita soalnya tetap mereka kan sing kepengennya enak dirungokke nek saat khutbah ini tadi lain nek tarbiyah tak perlu enak wong ini jelaskan hukum satu yang kedua ini buat aku Mbak Opi aku ini sering ceramah kemana-mana kan Kudus aku dipanggil Gepok Kudus aku sering keluar kota aku sering dipanggil acara luar kota rata-rata nek di situ ada ustadz ada kiai masih tanya Irian mondoke teng pundi karena untuk seorang pendakwah ini di samping ilmu di samping pemahaman yang dijadikan patokan juga ini bacaan ayat di hadismu nek ayatmu teng geratul kayak Nur Sugi misalkan tetap penjalananmu ngenah pun tetap kau digidek orang lu betul enggak tapi nek kau udah pembukaan mukadimah alhamdulillah al-qawi sultan al-wajhi burhan nadane bacaan tetap wong wis blengger sik misal betul enggak ini itu orang mengakui bacaan itu mesti langsung pondok teng pundi riyen mondok teng pundi kita ndak pernah mondok kita keberkahan dari guru-guru kita ya berkah guru-guru ya guru Quran ya guru segala macam ya orang tuanya segala macam ini mana ini sandal siapa yang tak pakai balik no tunggu manggil sandal anak-anak balik no ini kan dari siapa dari Mas Harif maaf ya salaman ngerti salaman semua ini biru kopi yang di botol aku kalau mau bawa tapi kan tak wadai daripada mau banjir kalau ada yang mau bawa ya salam terima kasih Arif Assalamualaikum. Yang saya ini kalau kira mereka. Ini saya ada yang gini loh. Habib Bahar ya. Habib Bahar.
Nah aku, nek kau yang di kau gitu malah nah aku kebalikane. Nek kau bilang Loh, ini kan podo, ini kan dari sumber yang berbeda. Iya. Sumber orang-orang yang nggak kenal Pak Dahlan itu kadung mendapat keyakinan seperti itu, tapi orang-orang yang kenal Pak Dahlan pasti mengingkari. loh iya, berarti kau sendiri mengingkari sebetulnya toh. Lah iya, cuma kan kadung aku juga dapat informasi dari mereka Nah. itu kan jadi Ya ini aku maaf gini. ragu-ragu dewe gitu. Sekarang maaf aku gini. Lah yang nyematkan metode ini siapa? Ya jelas orang Nah, itu. hah? Ya jelas lah. Dan seorang kita berarti, orang Iya, dalam. iya, Lah, dah. lah orang dalam itu apa enggak belajar langsung Mbak Anyar? Belajar. Nah kenapa kok anak EDW kok malah loh maaf loh ini kan gitu akhirnya kan kita jadi gitu ya maaf ini aku ya orang lain ya orang lain tapi aku ini murid dekat. Toh, aku nih ngomong-ngomong di waktu rame-rame waktu itu loh ya mungkin 3 tahun yang lalu sudah Bila tuh kok. Waktu rame-rame itu tuh sudah nenek opik yang namanya Bila. Bila wisuda, Bila gitu tuh tadi. Aku bilang masuk tapi nah Bila kono ngaji. Bila tak kono ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Kan gitu benar dia kan pokok gitu-gitu lah tulisane rawe persis itu. Enggak beda bisa. Hah? Aku tidak bisa. Nah, makanya lah ini piye? Sebetulnya santri-santrinya Pak Dahlan langsung bisa protes. Dan ini bisa jatuhke kita misalkan santri-santri ini apa ya? Ya tapi untungnya santri ini kan sayangnya kan enggak begitu hawel begitu gitu. Tapi aku dengar beberapa ya di antara ini mau keluarga itu ya aku ngopi. Nah, anakku udah enggak di sini adalah yang pas waya gitu-gitu tadi. Kopi. Terus ada beberapa koco-koco perahu. Nah, sing Gak ada yang berani ngomong. Bukan ini yang aku ngomong. Gak ada yang Loh, nyampaikan. sebetulnya kita aku terutama karena ngomong belakangnya Benyamin. Tapi kadangnya aku maju mundur. Benyamin ketuane mbak aku kaca akeh nanti malah gak kegubris. Terus ketemunya selalu waktunya gak enak. Ketemunya mau seliwase gak pas duduk. Nah ini kan ya tak sengaja aku gak tahu jadi enak duduk ini tadi gini. Terus ya wis pokoknya akhirnya aku ngomongnya mbak kau ini lah. Tapi untungnya berarti kan masukanku ini pun kau sepaham jadi. Iya, iya. Nah aku bilang gak usah mau rekam, aku mau dateng ke keluargamu aku berani. Karena aku belajar langsung dari ayahmu. Yang marahnya aku berani. Problemnya bukan sama keluarga, problemnya sama jamaah sama kiraati itu gitu yang bikin kacau. Sebetulnya gini Ton, jamaah ini manut sini. Nah, waktu diubah pertama kali, ini karena masukan dari siapa atau karena apa ini kan yang harus diceritakan. Dipertanggungjawabkan atau diceritakan kok sampai diubah ini masukannya siapa? Nggak tahu komentar yang ini ya. Lah makanya aku tak minta juga. Aku sebetulnya tak kepengen. Tapi kan kita sebagai santri lama, orang dekat, kita kan mikir tekan di situ. Sampai terjadi seperti ini kan otaknya tetap sampai ke situ ya itu nanti bahasa dewi tidak apa-apa. Kita tidak butuh tahu itu. Itu urusan Islam musuhan kita ini hanya menyayangkan Allah ini berubah tenan nah kan ayahmu tidak untuk apa-apa nanti hari ini nek pemahamanku tentang ayat ini tadi loh diantaranya ini tadi gini namun nek itu ayat itu ada definisi yang kau lebih tahu kan aku tak tahu gitu. Termasuk yang sering ditanya dulu tuh Pak Dahlan ngaji ini piye memang kan tidak ada rekaman zaman dulu kan susah rekaman kayak apa maju kan Pak Dahlan kan ayah kan ngaji bareng-bareng di situ kan nggak ada yang mempertanyakan bacaannya ya bacaannya ayah ini dah nek dianggap bacaannya ayah di zaman itu kita masih bisa ngeles zaman itu sing pinter ayahmu tok nah, misalkan anggap gitu misalkan sing pinter ayahmu tok ya. Terus sehingga tidak ada yang bisa nyalahin tidak ada yang bisa apa tapi murid-murid ayahmu ini ketemu orang baru kabeh. Kayak aku, kayak atau siapa sih ya yang berkecimpung di dunia dakwah lain ini. Kayak yang protes malah ngalem. Iya. Malah itu ada tuh. Habib juga. Apa? Dulu tuh mempromosikan qiraat. Habib nih. Wis ngaji qiraat. Tapi setelah ngeliat khataman kayak gitu, mulai saiki ojo ngaji qiraat. Habib sama gitu. Habib mana? Kalimantan. Oh tak kira Pemalang. Nah, aku kenal sing Habib Pemalang sering kesini dulu loh. Aku emang. Aku sebagai murid, bukan aku langsung bilang, ya Quranku kasarnya ngomong, wis pokoknya ada sing tanya sampai yaumil kiamah tanya,
Quran Pak di dalan wis ditutokno aku. Malaikat takok misalkan tentang Quran ku ya aku coba memang iya. Dan nek aku yang cerita mungkin ya bukan mungkin kudune keluargamu gak ngeraguke aku kudune. Karena memang kau tahu apalagi nek Benyamin kakak siapa zaman jilitan ngene teras ini sing ngajar sebelum ayahmu mereka sik kun sini. Nah ya. Loh. Sore-sore Nah, masuk maghrib sana ketemu ayahmu tapi nek jilitan kun sini kan ketemune kak sapa kabeh itu tadi ketemune mereka dan mereka tidak ngajar model gitu. Wah, aku ngeman betul dari waktu itu sempat dijadikan pembicaraan di rumah karena anak Yopi kan wisuda dengan cara itulah. Yang diklaim itu, yang diklaim masa-masa akhir memang ada yang intens dengan Pak Dahlan. Intens oke. Hubungannya intens dibandingkan yang lain-lain. Nah, disitulah Pak Dahlan mengajarkan. Berarti apa kesimpulannya? Ini juga yang bikin kesel nih. Berarti Pak Dahlan mengalami perubahan bacaan. Dulu ngajari bagaimana, di masa-masa akhir bacaan berubah. Loh, Pak Dahlan ngajinya sama siapa? Kan gurunya berubah. Pak Dahlan ngarang-ngarang. Nah itu kesel itu. Nah, tapi orang itu bisa dipertanggungjawabkan kedekatannya sama Pak Dahlan. Oh iya, semua orang tahu. Memang dekat sekali. Di zaman itu? Memang sangat dekat. Aku tak tahu nih makanya. Makanya itu nanti pembahasan yang dalam. Tapi kan secara ilmiah ini nggak bisa diterima. Masa cuma satu orang? Buktinya siapa? Pasti Pak Dahlan tidak cuma pada orang itu pasti. Pasti tamu-tamunya pada masa itu juga dibilangi hal itu. Ya, itu. Buktinya mana? Siapa? Nggak ada yang bisa menjadi saksi itu. Nah, itu tertutup yang kayak gitu. Pembahasan ilmiah seperti itu tertutup karena nggak kenal sama Pak Dahlan. Alhamdulillah malam ini kok ngomong itu mbek kawan. Ngempet mau tadi ngomongin mbek sopo. Aku kok ya gelo tapi udahlah ngono aku ya dak ngaji sithik lagi dak gede-gede. Anakku sing cilik dhewe usin dalan delule lak karo-karuan daftar keping 2 ya tah angel ya lak karo-karuan lanang dhewe satu ki paling angel iki. Gitu. Udahlah. Tapi kita ngeman karena kita ya bahasa kita tetap satu tok aku belajar langsung ya ayah. Dari mulai sampai tak tunjuki foto khataman kita tuh. Itu kan ada kebetulan itu terpublikasi, selalu muncul di video-videonya Gerak Asik. Sing angkatanmu. Ya, aku, kau, Hasan, Yusron, Fauzi kan berlima itu kan. Tak tunjuki bahwa kita tuh ngaji sama Pak Dahlan. Dan bu orang itu dipanggil kan Cik Udip kabeh. Aku nggak enak terusan. Sempat ngomong sama Fauzi kayaknya kok nggak nyaman ya aku ya. Nggak nyaman. Kita ambil aku sih nyaman. Ya, soalnya nanti kalau pas ada kesempatan. Tapi kalau biar lebih banyak saksinya kan nggak ada masalah. Apa namanya? Nah ada momen gitu apa? Kebetulan kan aku sering Jakarta. Nah Jakarta dulu kemarin kita ngundang Fuad yang dulu tinggal di sini. Fuad Zen. Nah, tinggal di sini. Ya, kan sering ada beberapa. Dulu ada Akhir Iri Barang, tahu kan? Aku ketemu Nirian zaman aku Nirian. Ketemu ya? Akhir ketemu, Yahya ketemu, aku ketemu di sana. Fuad Zain itu yang tinggal di sini lama 7 tahun. Orang mana? Orang mana? Kudus, Jepara. Orang Jawa. Orang Jawa. Ini toh Mas siapa nih sing gemuk saat ini tinggal di Gading nih. Enggak tinggal di sini. Ibu pernah tinggal sih, pernah ngaji di sini. Tinggal di sini enggak? Enggak ya. Enggak tahu. Bagi kita mau Apa rampung. Hah? Aku apa juga. Nah, mau enggak atau enggak mau? Biar panas mau. Barokah turahane tadi itu. Siapa yang gendut siapa? Saya ini gendut, aku tali namanya. Aku nek pas pengajian dipanggil ceramah ngene Pusang Gading kadang ada dia. Bang Yunus ya wis pokok ora hati pokok sinilah. Malah sampai nangis-nangis tuh Fuad Zain. Kenapa? Ya itu sama. Nek dia kayak aku gini Iya. tadi. Lah kenapa ndak digubris mbek keluargamu? Kan gitu. Ayo. Ini mau nih ya. Tapi kan sebetulnya kau nek kau berarti kan sepaham mbek aku. Artinya dan banyak yang sepaham sama kau ya. Keluargaku banyak yang paham. Lah, artinya gini. Tak minum ya. Bismillah. Artinya gini.
kita bukan ngarang-ngarang Ton. Dan kita bukan belajar sebilok misalkan, bukan belajar nggak sampai katam terus apa pindah apa kita belajar sama ayahmu seayat tok, seayat. Dah mulai meh apa? Meh hatam seayat tok. Innallaha wa apa namanya? Tasjidnya apa? Nah. Apa bukan Musaddadah. Undang musaddadah matobi. Oh, murid tajwid ya. Jadi seayat tok ni kon ngupasak Tajwid. tidak boleh misalkan ini gini rentetannya ini. Ini kau langsung melompat sini ada hukum tidak bisa. Jadi kudu sebutnya hukumnya kabeh. Nah, aku si apal metode belajari. Seayat gak, tapi kon gini atau bi mat wajib mutasil majais mufasil guna musaddadah idhom bi guna idhom bila guna idhom apa. Betul tak tapi kan? Sekarang pun masih kayak gitu. Loh lah ya makane setauku gitu. No? Setauku gitu. No? Makanya kita ini jadi merasa itu ya karena kemarin. Sebetulnya aku tidak tahu hal itu. Nek tak opi. Karena opi anaknya wis sudah model itu. Nek anakku sebelum sudah model gitu, Nadia dulu belum gitu. Belum gitu ya? Belum. Nadia Sapna belum gitu kabeh. Mosok tapi, lho kok gak percaya Nadia undang kok. Iya. Apa anak opi siapa namanya Bila. Nah Bila undang Bil. Saya kok ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, terus mumet aku sampe. Zaman kita dulu pun nek ngaji tidak ada lagu nih, nek lagu sih tidak masalah. Nah. Zaman kita dulu kan ngaji ya dah lagumu ini 11 sak kuar-kuare. Tapi yang penting panjangnya betul, harokatnya betul, taswidnya betul. Nah, nek terus ada lagu-lagu mana ada nenek ngaji itu dia dulu? Bayati apa? Bukan. Nah, aku tak tahu namanya, tidak lagu nih weh. Tidak tahu aku desa. Pokoknya, nah anakku dulu ngaji tuh, kan ada nada nih. Nah, biarlah gitu, terus tak masalah. Nah, aku bilang, karena bibirnya masih biasa semua. Mau enggak inilah itu kan hanya. Ya. Dan nek ini tadi. Ya, enggak tahu aku yang ubah tajwid apa enggak. Aku mungkin nek pelajaran tekan situne enggak begitu persis, enggak bisa nilai. Jelas beda sama dulu ya. Aku dah yang jelas gitu tok. Nek masalah tajwid bismillahir. Nah, biar mungkin aku tak begitu canggih nek tajwid. Apa? Tapi masyarakat ini bapak-bapak ini tadi yang anak itu ngasih sini hanya melihatnya waduh iya ini. Wis dituthuk intine. Ndak menilai tentang berubah tajwid, berubah apa harokat, ndak wis tak nilai itu. Oh, berarti ini pun jadi sudah terjadi. Sedang puncaknya kan, Aku sekasar ngomong aku seangkatan mbek kau kanan. Loh. Aku ya berarti aku, kau, Hasan, Fauzi, Yusron, apa lagi? Dulu anaknya Pak Munajat itu sempet tapi terus Lucy ya. Rose. Terus mungkin sing wedok-wedok ya itu barang tuh Ton. Ya. Ini Istiana, anak-anakane sebelah rumahku terus saya ini. Pak Alwi. Terus anaknya Pak Kastari. Oh iya, Nasuha. Sing wedok, sing seangkatan kita, Nasuha DI. Oh, anu, siapa? Aku lali namanya. Rif, siapa? Aku lali. Oh iya. Sri sing ngajar saat ini ning sini nih. Sini Pak Legimin. Nah, itu seangkatan kita. Cuma hatamnya beda ya. Ya. Beda. Yes, tapi sing sering dibawa-bawa acara-acara ya dah kita berlima itu dulu. No, ketemu ngene kauman glodong Pak Yai Turmudi. Sing gendut dulu. Nah, masa pernah? Pernah mau aku galingan. Enggak, aku udah kira-kira itu. Ya mungkin aku udah lali, pokok aku kelingan mbek Pak Turmudi ngono atas panggung. Hah? Ngono atas panggung. Oh gitu ya? Iya. Kau disuruh apa? Disuruh baca tuh, kita kan disuruh baca, bukan disuruh apa-apa. Artinya sama ayah kok gitu. Iya tuh ya, artinya kan enggak inget ya sama artinya kan cuma disuruh kita ini dijak-jak gitu kan. Dikejar promosi ya. Pameran ini loh, hasil karya atau kasarnya kan gitu. Oh, kayak itu mudah aku udah inget nih. Turmudi sing gemuk itu loh. Beda aku jek kelingan kayak saat ini. Oh iya. Itu tok sing aku kelingan terus karena aku juga tahu dia juga orang Quran di Semarang. Aku udah inget ya. Wah, aku ingat ini Muria itu.
dari sekolah terus izin pulang duluan. Ngene Kauman pernah Pak itu mudi. Udah ingat sih. Hilang memori ini. Aku sepoka aku kelingan itu, Pak itu mudi. Ya karena aku seringnya Jakarta. Ya aku pas itu ngaji tukang ojek orang Klaten, orang Sragen. Pak ini dari gak bisa baca Quran belas. Tak ajari jilid 1, jilid 2 segala macam. Sampai do bisa Quran. Wah, sampai nek dah meh pulang Jawa do tangis.